Membaca data 6 presiden hingga yang kini menjabat secara ekonomi ada hal yang menarik. Ada 3 data yang coba kita bandingkan. Sahabat, tujuan informasi kali ini segaris lurus dengan informasi-informasi sebelum ini, di mana 3 presiden terakhir terbukti tidak bisa membawa Indonesia menjadi negara superpower. Lalu ada 10 nama calon yang saat ini ada di berbagai media dan lembaga survei, di mana mereka mau menjadi pemimpin 280 juta bangsa Indonesia nantinya. Pertanyaannya, siapa yang akan membuat Indonesia di tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara superpower? Kalau dari yang 10 nama tadi, ternyata semuanya adalah terpengaruh 3 pemerintahan terakhir mindset bernegaranya. Akankah kita memilih satu di antara 10 itu atau kita cari yang lain? Atau kalaupun mereka tidak terpengaruh, kita tanya, mana konsepnya ketika nanti menjabat? Mana rencana besar atau grand plan-nya untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower 21 tahun ketika dirinya menjabat? Oke, kembali ke prestasi 6 presiden termasuk yang terkini. Kita bahas indeks Gini terlebih dahulu, yang kalau di bahasa sederhananya adalah bagaimana kemakmuran didistribusikan dengan mengukur jarak antara the have, orang kaya, dengan the poorest atau orang miskin. Gini rasio, kalau 0 artinya sempurna kekayaan terdistribusi, kalau 1 artinya sempurna ketidakmerataannya. Jadi semakin mendekati ke 0 semakin sempurna cara kelola negaranya. Semakin ke arah 1 adalah semakin kaya oligarkinya. 0,41 adalah indeks Gininya SBY, 0,39 adalah Pak Jokowi, 0,33 di zaman Ibu Mega, 0,31 di zaman Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Kemudian ada yang namanya fiscal space yang kita sederhanakan pemahamannya. Kalau di perusahaan itu ada istilah free cash flow. Semakin banyak free cash, semakin banyak space-nya, semakin longgar, bisa banyak geraknya. Biasanya diartikan dengan kemampuan mengumpulkan pendapatan negara termasuk unsur pajak di sana. Jadi kalau tumbuh, maka fiskal negara yang berbasis pajak semakin banyak uangnya. Zaman Pak Harto bertumbuh 62%, Habibie 36%, Gus Dur 45%, Megawati 34%, SBY 285%, dan Pak Jokowi 6%. Dan tidak ketinggalan pendapatan per kapita, di mana rata-rata pendapatan setiap individu untuk hidup 1 tahun itu adalah pendapatan per kapita atau dikenal dengan istilah GDP per kapita. Pak Harto selama 31 tahun tumbuh 767%. Habibie dalam 1 tahun menjabat tumbuh 45%. Gus Dur 2 tahun menjabat 12%. Megawati 3 tahun menjabat 54%. SBY 10 tahun 204%. Dan Jokowi 7 tahun 11%. Kita urai pertumbuhannya di rata-rata. Kalau itu per tahun, Soeharto 24%, Habibie 45%, Gus Dur 6%, Megawati 18%, SBY 20,4%, Jokowi 1,5%. Sekali lagi, hanya 1,5%. Kita tidak usah teruskan raport tadi karena nggak enak sama yang masih jabat dan pejabat teras lainnya. Kita diskusikan ke depan saja. Bagaimana membuat Indonesia GDP per kapitanya dari 3.900-an sekarang menjadi 10.000 dalam 5 tahun di tahun 2029. Bagaimana pendapatan per kapita menjadi $20.000 per kapita di tahun 2035 dan menjadi $40.000 per kapita di tahun 2045. Kita tanya ke incumbent, kayaknya 3 tahun lagi hanya bisa naikin hutang dari 6.500 triliun ke 10.000 triliun. Itu sebuah kepastian. Kalau kita tanya ke 10 calon yang nanti di tahun 2024, kayaknya belum ada yang mikirin karena otaknya saat ini adalah hanya bagaimana menjadi terkenal dan disukai publik. Ketika menjabat, kumaha engke wae lah, rakyat teu ngarti. Pastinya ketika menjabat nanti, ya dalam 5 tahun, otopilot aja pemerintahannya dan kelolaan bernegaranya. Keputusannya tetap populis. Populis di mata rakyat dan populis di mata Tiongkok. Kalau Newmind jelas, printing money, bunga deposito 0%, kelolaan selat dan perairan internasional di wilayah Indonesia 100% untuk keuntungan Indonesia, seluruh sumber daya alam mineral sampai hasil akhir 100% diproduksi lokal, sehingga kita pun memiliki bursa barang jadi, spot dan future price-nya yang menentukan Indonesia untuk mineral tersebut. Pastinya 10 juta putra-putri terbaik berguru ke seluruh dunia dan semuanya telah selesai wajib militer. Mereka lah yang akan membangun dan mengelola domestic direct investment dengan printing money di KEK, kawasan ekonomi khusus. Mau ditiru konsepnya, wahai para calon, atau punya konsep lain? Ditunggu loh.